nama saya Friska Pujiati dengan nomor NPM 230428111035, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tematik terpadu dengan dosen pengampu Ibu Fitri Azni, SPD MPD. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa materi pembelajaran atau bidang studi menjadi suatu topik atau tema pembahasan tertentu. Tujuan pembelajaran tematik adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sehingga siswa dapat belajar secara holistik dan aktif. Pembelajaran tematik juga menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan menggunakan tema sebagai pemersatu materi. Kelebihan pembelajaran tematik meliputi pengalaman belajar yang relevan, kegiatan belajar yang dipilih sesuai bakat siswa, pengembangan keterampilan berpikir dan sosial, serta meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Namun, pembelajaran tematik juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan guru yang memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, dan kemampuan menggali informasi, serta memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, tentang landasan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna untuk siswa. Landasan pembelajaran tematik didasarkan pada prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, serta konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kelebihan pembelajaran tematik meliputi pengalaman belajar yang lebih relevan, kegiatan belajar yang dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa, serta meningkatkan kerjasama antara guru dan semangat siswa dalam belajar. Namun, model ini juga memiliki kekurangan seperti memerlukan guru yang memiliki wawasan luas, kreatif tinggi, dan kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Baiklah, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu karakteristik pembelajaran tematik dan mengidentifikasi pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pendekatan lain. Beberapa karakteristik ini berpusat untuk siswa. Pembelajaran tematik memutuskan perhatian pada siswa, memungkinkan mereka untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Pembelajaran tematik memberikan siswa pengalaman langsung dan interaktif yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dengan lebih baik. Pemisahan mata pelajaran, tidak pemberdayaan tematik tidak memisahkan mata pelajaran menjadi bagian terpisah, melainkan mengintegrasikan mereka ke dalam tema yang relevan. Keunggulan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari pendekatan lain. Beberapa keunggulan ini termasuk pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan. Pembelajaran tematik memastikan bahwa pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangan mereka. Kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Pembelajaran tematik memungkinkan guru untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan minat dan kebutuhan siswa, meningkatkan kesadaran dan motivasi siswa. Pembelajaran yang lebih banyak dan bervariasi. Pembelajaran tematik memungkinkan guru untuk mengembangkan berbagai kompetensi dan kemampuan siswa, meningkatkan hasil belajar secara holistik. Kelemahan pembelajaran tematik. Walaupun pembelajaran tematik memiliki beberapa keunggulan, ia juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diidentifikasi, termasuk aspek guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang berwawasan luas, memiliki integrasi tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani menggemas dan mengembangkan materi. Aspek pembelajaran peserta didik. Pembelajaran tematik memerlukan kemampuan belajar siswa yang relatif, baik dalam
kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang mencakup dan bervariasi, memungkinkan juga fasilitas internet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu prinsip pembelajaran tematik dan menjelaskan implikasi langkah pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik. Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Fokus belajar pada pengembangan kemampuan analitik dan keterampilan berpikir. Pembelajaran tematik terpadu melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberi pengalaman bermakna kepada siswa. Pengembangan kemampuan analitik melalui pengamatan langsung dan menghubungkan konsep dengan konsep lain yang dipahami. Pengembangan keterampilan berpikir melalui kegiatan belajar yang lebih aktif dan interaktif. Pengembangan keterampilan sosial melalui kegiatan belajar yang bersifat pragmatis dan sesuai dengan lingkungan anak, implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Guru harus kreatif dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran dan memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Siswa harus aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. Pengembangan kreativitas siswa melalui pengembangan kemampuan analitik dan keterampilan berpikir. Pengembangan keterampilan sosial melalui kegiatan belajar yang bersifat pragmatis dan sesuai dengan lingkungan anak. Pengembangan keterampilan berpikir melalui kegiatan belajar yang lebih aktif dan interaktif. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah penyusunan perencanaan pembelajaran tematik, merumuskan identitas pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu jenis model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema. Berikut adalah jenis-jenis pembelajaran tematik yang dikemukakan oleh Rusman 2022. Yang pertama yaitu fragmented, penggalan. Model ini terpisah secara mata pelajaran, tidak menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan lain. Yang kedua connected, keterhubungan. Model ini menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lainnya, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu nested, sarang. Model ini menggabungkan beberapa materi menjadi satu tema yang lebih luas. Yang keempat yaitu sequenced, pengurutan. Model ini mengurutkan materi secara kronologis untuk memudahkan siswa memahami konsep. Yang kelima yaitu saret, irisan. Model ini menggabungkan beberapa materi yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Webbed, jaring laba-laba. Model ini menggunakan beberapa materi menjadi satu tema yang lebih luas dengan menggunakan jaringan terkait. Yang ketujuh yaitu terbed, bergalur. Model ini menghubungkan beberapa materi menjadi satu tema dengan menggunakan garis keterkaitan. Yang kedelapan yaitu integrated, terpadu. Model ini menggabungkan beberapa materi menjadi satu tema yang lebih luas dengan menggunakan keterkaitan antara materi. Yang kesembilan yaitu immersed, terbenam. Model ini menggabungkan beberapa materi menjadi satu tema yang lebih luas dengan menggabungkan pengalaman langsung. Yang 10 yaitu networked, jaringan kerja. Model ini menghubungkan beberapa menjadi satu tema yang lebih luas dengan menggunakan jaringan keterkaitan antara guru dan siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu pengertian tema, menentukan tema, prinsip pengembangan dan pemilihan tema dalam pembelajaran tematik. Pengertian tema dalam pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam suatu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran tematik memiliki tujuan untuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dalam memilih tema, guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip seperti kemenarikan, kedekatan, dan fleksibel. Kemenarikan berarti tema yang dipilih harus menarik minat belajar anak. Kedekatan berarti tema harus dekat dengan kehidupan anak. Dan fleksibel berarti tema harus dapat disesuaikan dengan minat
dan kebutuhan anak didik. Dalam pengembangan tema, guru harus mempertimbangkan kompetensi dasar, indikator, dan jaringan tema untuk menghasilkan silabus yang terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat dan sumber, serta penilaian dan evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Komponen pembelajaran tematik. Komponen pembelajaran tematik terdiri dari tujuan, definisi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, bahan ajar, materi yang digunakan dalam pembelajaran, metode, teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran, media, alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran, evaluasi, proses penilaian hasil belajar, aktivitas pembelajaran tematik. Aktivitas pembelajaran tematik meliputi presentasi. Siswa berbagi informasi tentang materi yang dipelajari. Tugas, siswa melakukan tugas yang diberikan untuk memahami materi. Diskusi, siswa berdiskusi tentang materi yang dipelajari. Proyek, siswa melakukan proyek yang terkait dengan materi yang dipelajari. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran tematik meliputi partisipasi orang tua, berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Konsultasi, orang tua berdiskusi dengan guru tentang materi yang akan dipelajari. Pengawasan, orang tua memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, dengan demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tematik terpadu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.